Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masia, Yahweh hidup dan berkuasa, yang selalu menyertai kami, jaga lindungi dan menjaga kami dan memberkati kami, berikan kecukupan bahkan kelimpahan yang kami rasakan sampai saat ini. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Amin. Bahkan untuk kehidupan kami pada hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Mau untuk saling membagi bahkan mendengarkan firman yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang mau menyampaikan ini Tuhan. Hamba tidak ada apa-apa, tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan menyertai hamba. Jika apapun yang hamba katakan, apapun yang hamba berkatakan adalah tindakan yang Tuhan boleh dan kekuatan kepada kami. Amin. Semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Itu dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Ini saat yang sudah begitu lama, itu mulai dari pandemi sampai hari ini, baru kita tatap muka lagi. Dan kita sangat berbahagia karena walaupun pandemi begitu kerasnya, karena kita lihat banyak yang korban saat pandemi, jumlahnya sangat banyak. Tapi hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa ada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang baru hadir saat ini, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah di tempat ini. Dan kalau saya di sini hanya seorang evangelis, atau seorang istilahnya kalau orang ini bilang penginjil. Kalau pekerjaan sehari-hari saya sebagai seorang satpam. Jadi kalau lihat saya bersatpam, jangan kaget. Oh ini kemarin yang otak dari satpam di sini, ya kan? Karena pernah pengalamannya juga teman saya satpam, tapi dia memang sekolah, setidaknya dia punya latar belakang teologi. Jadi pernah diundang untuk pelayanan di salah satu tempat. Karena saat itu adalah orang pernikahan, acara besoknya pas hari minggunya itu orang di situ, orang gereja di situ. Dia melihat itu, dia bilang, kok semalam satpam ini yang berbicara di sana gitu aja kan, kaget. Nah, kalau kita tahu bahwa murid Tuhan itu dipanggil dengan latar belakang masing-masing. Ada yang penjala ikan, ada yang tukang kayu. Dan kalau kita lihat, ya mungkin yang sekolah ya 1, 2, 3 orang istilahnya yang pengalaman tentang firman Tuhan gitu. Jadi begitu, jadi saya perkenalkan ini supaya kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali di sini jangan melihat saya terus kaget gitu. Dan kalau yang jemaat-jemaat ini pasti sudah tahu. Nah, tapi kita sebagai umat Tuhan, di mana kita harus menjadi saksi, memberitakan firman kebenaran. Dan sesuai dengan tadi yang Pak Siombing bersaksi, Bapak Siombing dengan Nyonya, ini belum lama mereka mendengar tentang nama yang kudus, dan hari Sabat. Kalau hari itu
semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan, ya kan? Nah, di sini sama, kita semua sama. Sebenarnya kami juga, saya ini sekedar kesaksian, saya dari latar belakang dengan gereja yang istilahnya gebit, terus pindah ke Betel. Waktu masih muda, banyak gereja yang saya masuk, termasuk gereja yang bilang gereja apa? Gereja anak muda. Kalau istilah sekarang orang bilang gereja setan. Saya pernah masuk ke situ. Cuma kalau saya lihat keadaannya tidak baik, saya cuma sekali aja saya ke situ. Karena waktu masih muda gitu kan. Puji nama Tuhan, kita di sini kita mau untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi dikatakan kebenaran berarti ada yang salah. Iya kan? Kenapa dia bilang cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran? Berarti ada yang salah. Dan kalau kita lihat tentang firman Tuhan pada waktu zaman Yohanes Pembaptis, firman Tuhan itu sudah berusaha untuk diserong. Makanya saya pernah katakan di sini, saya tanya, gereja mana yang benar menurut saudara? Gereja mana yang benar? Pasti saudara-saudara bertanya, gereja mana yang benar ya? Soalnya gereja di Indonesia saja banyak banget, ya kan? Nah, di sinilah kita harus cari tahu kebenaran. Gereja mana yang benar? Kalau hari ini kita adakan sabat karena ada dasar firman-Nya. Kematian Tuhan itu menandakan hari sabat ini. Dia mati hari Jumat sore dan hari sabat orang beristirahat menurut firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Kemudian dia bangkit hari Minggu. Nggak ada yang dimana merayakan kebangkitan itu hari lain. Pasti hari Minggu. Firman Tuhan katakan hari Minggu, hari pertama minggu itu Tuhan bangkit. Dan minggu itu ada hari pertama. Berarti ada 7 hari apa? Tuhan berterhenti pada hari ke-7 dan meluruskan hari itu. Nah, terus kenapa kita nggak usah mempersalahkan? Oh ini salah, ini benar. Tapi kita yang mau cari tahu tentang kebenarannya, kita cari tahu tentang kebenaran. Nggak usah mempersalahkan orang. Nggak usah oh gereja ini salah, gereja ini nggak benar. Saya ini di salah satu gereja yang ya istilahnya besar juga kan. Kalau sebut namanya GGI berarti besar, ya kan. Tapi di situ kadang-kadang orang bertanya pendeta, kemudian mereka datang sering ke saya kayak begini. Terus mereka bilang, kok tadi pendeta jawabnya lain, Bapak jawabnya lain. Begitu kan. Terus saya bilang, jawab itu harus sesuai dengan yang tertulis. Jadi jangan istilahnya apa? Kalau orang salah, orang sekarang bilang, orang sekarang bilang apa? Istilahnya sesuai pendapat aja. Kenapa orang tanya, kenapa teologi itu banyak? Begitu. Berarti teologi itu membuat perbedaan. Iya kan? Ini menurut pendapat saya, tapi pendapat saudara lain lagi. Justru itu, tapi bukan dalam arti teologi itu tidak benar. Kita mencari sekolah teologi bukan dalam arti kita mau yang benar kita pakai, tapi yang salah tidak usah dipakai. Nah hari ini kita hadir di sini, kita merayakan Sabat yang kudus, Sabat yang ditentukan kitab suci, ya kan? Jadi berbahagia ibu, bapak ibu yang hadir saat ini. Kami hadir saat ini mau untuk melakukan firman Tuhan, ya kan? Saya pernah, yang saya cerita ini orang bertanya kepada ini, termasuk istilahnya, saya nggak udah sebut pendetanya. Dia katakan, dia tanya kepada dia, karena mereka siri, karena saya masuk siang. Tanya ke dia, kemudian saya sampai, orangnya masih ada. Dia tanya, Pak, kalau Abraham sama Abraham sama Nuh duluan siapa Pak? Dia tanya saya begitu. Saya bilang duluan Nuh. Jauh.
Abraham sama Nuh. Abraham itu generasi Nuh itu generasi ke-10. Abraham itu generasi ke-20. Saya bilang begitu. Dia bilang, kok tadi dijelaskan pendeta itu salah, bukan kayak gitu. Saya bilang, ya udah kita buktikan aja secara kitab suci. Ya kan, benar nggak? Ternyata kita baca, iya benar ya. Berarti ini seorang, bukan kita cerita, seorang pengajar. Dia mengajar di di SPT. Jangan saya sebut SPT yang mana, nanti kan nggak enak. Nah disitulah kita lihat bahwa apa yang dikaruniakan Tuhan tidak sama dengan apa yang dikaruniakan dunia, diberikan dunia. Kita hari ini saya bawa kita untuk kita belajar tentang, saya berikan judul yang sudah dikasih ke situ, yaitu Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Benar, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Banyak orang yang celaka. Iya kan? Manusia mati. Waktu zaman Nuh semua manusia itu mati. Tinggal berapa orang? 8 orang. Seluruh dunia dipunahkan waktu generasi ke-10. Tuhan itu memunahkan dunia. Hanya tinggal 8 orang. Dari situlah keturunan kita menjadi banyak seperti ini. Kita tahu turunan pertama itu yaitu Adam. Ya kan? Adam pernah mengalami sesuatu yang tidak baik. Pasti. Sesuatu yang tidak baik pasti. Kemudian turun kepada anaknya, Kain dan Abel. Kain membunuh Abel. Dan itu terjadi salah satu kecelakaan. Nah itu sudah masuk dalam rencana Tuhan atau tidak? Sekarang kita bertanya, sudah masuk dalam rencana Tuhan atau tidak? Nah kalau sudah masuk rencana Tuhan, tidak pernah terjadi kecelakaan. Terus itu untuk apa? Nah sekarang kita melihat pandemi ini banyak korban, ya kan? Ini sudah masuk dalam rencana Tuhan. Kemarin habis kita ibadah, kita sharing kan, banyak orang yang dikatakan, oh itu kan apa yang menerima vaksin itu, saya tidak mau menerima vaksin. Saya bilang hati-hati berbicara tentang vaksin, harus mempunyai bukti yang autentik, bukti yang benar, dan menurut firman juga harus buktikan. Jangan berbicara tanpa ada bukti. Kita namanya orang percaya, kita berbicara sesuatu jangan istilahnya gombal, hanya cerita bohong, hanya ikut-ikutan orang. Kita ada di tempat ini, kita bersama, kita ikut-ikutin orang. Tapi kita mau untuk melakukan firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu di mana? Firman yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Ada berapa firman yang ditulis oleh tangan Tuhan? 10. Firman yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri itu hanya 10. Itu 10 firman. Itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, sesudah itu diberikan kepada Musa. Itu kekal, itu tidak ada yang bisa dirubah. Dan kita tahu mulai tentang namanya. Jangan menyebut nama Tuhan, terus dan seterusnya. Kenapa dia harus memulai dengan namanya? Sedangkan dia di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan seterusnya dikatakan apa?
kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku tidak pernah memberikan namaku. Jadi Tuhan itu punya nama. Nah, kenapa nama itu harus diganti-ganti? Kita tahu bahwa nama berarti nama itu di kamus manapun nama tidak bisa diterjemahkan, ya kan? Atau nama bisa diterjemahkan. Soeharto kalau di Indonesia tetap Soeharto, di Arab juga tetap Soeharto, nggak bisa dirubah. Apalagi nama yang kudus. Nama yang kudus itu diberikan oleh Bapak Yahweh sendiri kepada Musa. Dibilang, inilah namaku dan sebutanku turun-temurun. Ini nama dia. Jadi dia tidak bohong. Ya itulah yang harus kita pertahankan. Kenapa nama itu sampai ada A, B, dan C-nya? Kalau di Indonesia bilang gini, kalau di Inggris bilang gini. Memang Tuhan di Inggris lain sama Tuhan di Indonesia? Tanya. Lain nggak? Pencipta yang di Indonesia lain nggak sama Inggris? Pasti nggak lain, satu. Nah itu nama yang diberikan kepada dia. Justru itu kita katakan, kenapa terjadi kecelakaan untuk manusia? Harus menyelidiki tentang kebenaran. Kenapa Kain dan Habel terjadi bunuh-bunuhan? Mereka mencari kebenaran. Tapi kalau kebenaran sudah dipaksakan, terjadilah seperti Kain dan Habel. Jadi itu di luar daripada rencana Tuhan. Tapi program Tuhan itu sudah ada. Akan terjadi seperti ini. Karena satu menurut satu, persembahan kami yang benar di hadapan Tuhan. Ini persembahan tidak benar. Karena persembahan saya tidak diterima, akhirnya tersinggung. Tentang nama ini banyak yang ini. Saya ini, nama saya, apalagi lihat Facebook ini, kan saya kalau waktu Zoom itu saya suka live. Dan yang menyaksikan saya itu bukan istilahnya teman-teman saya juga ya, saudara, bukan teman saudara-saudara juga istilahnya banyak pendeta. Pertama mereka komen. Saya bilang jangan komen berdasarkan pengetahuan kamu. Pengetahuan kamu itu nggak masuk di saya, tapi tertulis. Kasih ayatnya biar saya baca. Nah, sampai hari ini mereka tidak komen lagi. Saya bilang kebenaran tidak bisa diganti dengan sesuatu yang bohong, sesuatu yang cerita. Jadi kita mau untuk yang mencari tahu kebenaran, kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Bukan dalam arti dosa yang tidak berdosa, bohong namanya. Manusia masih hidup dalam dunia masih membuat dosa. Tapi dosa yang disadari pasti diampuni. Kenapa kita harus datang beribadah? Karena kita tahu kita mau berdosa. Kita datang cari Tuhan. Kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita baca di dalam buku kitab kita di dalam ayat 1. Ayat 1 ayat 8 sampai Amsal ayat 1 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan untuk kita. Saya bacakan sesuai dengan yang lain. Lembaga Alkitab punya. Kenapa saya bilang pakai lain? Saya pakai ILT. Ya saya tahu bahwa semuanya itu kan terjemahan, tergantung bagaimana Tuhan mengungkapkan kebenaran itu kepada kita. Yang pentingnya dia perlu kita jadi kudusan itu namanya. Tentang pengertian pasti Roh Kudus itu yang meningkatkan. Sekalipun kita baca di LP, tapi kita nggak memang
sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Yahweh, apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayat takut akan Elohim? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya maka makin bertambah di negeri itu? Tetapi luruskanlah tanganmu dan janganlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Yahweh kepada iblis itu, nah segala yang dipunyai adalah dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Yahweh. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Ayub, kalau kita belajar tentang Ayub, Ayub adalah seorang yang kaya raya di bagian timur. Itu di dalam firman Tuhan dikatakan begitu. Dalam kitab suci berkata begitu. Dan dia sangat kaya, punya anak, punya kekayaan, kambing, domba. Tapi dia adalah seorang yang sangat jujur, istilahnya sangat setia kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, orang kaya kan tidak masuk surga. Memang ada firman begitu, yang bilangnya orang kaya susah masuk surga. Kalau saya tanya begitu, apa betul? Ada yang bilang orang kaya tidak masuk surga? Ada, suka atau susah masuk surga. Berarti ada orang kaya masuk surga. Nah kalau kita lihat dari cerita Adam ini, cerita Ayub ini, kita lihat dari cerita Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya, tapi dia sangat setia kepada Tuhan. Kenapa iblis itu mencobai ke orang-orang begitu? Karena kebanyakan, kalau kita lihat, tadi saya cerita secara sepintas bagaimana Kain, itu mereka mempersembahkan sesuatu, berarti mereka punya. Nah lewat apa yang kita mau untuk lakukan untuk Tuhan, pasti ada yang tidak mau, ada yang tidak mau kan. Nah Ayub ini termasuk setan itu tidak mau, dia itu kaya, dia itu setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat cerita sekarang di YouTube atau di mana sekarang ini yang terjadi ini tuh karena masalah-masalah yang kita lihat unjuk rasa di mana terjadi seorang penyindir, ya kan, yang ditahan sekarang karena memberitakan sesuatu yang benar, ya kan? Sesuatu yang benar berarti sesuatu yang punya data autentik ada. Kenapa ditahan? Karena pasti ada yang nggak senang, ya kan? Benar nggak? Pasti ada yang nggak senang. Nah disitulah kita melihat yang nggak senang itu siapa. Nah, kita lihat sampai dilumuri dengan tahi. Tahu tahi nggak? Saudara mampu nggak tahu semuanya saudara yang ditangkap terus dianiaya seperti itu? Apakah Bapak Ibu mampu? Terus digebukin sampai pingsan, nggak mati-mati.
Disiram masih bangun lagi, padahal orangnya itu keadaannya udah, kita lihat aja udah kasihan karena dalam jalannya aja udah pincang. Tapi digebukin sama orang yang tinggi besan nggak mati-mati. Kenapa? Sampai cerita hari ini, semua orang di tahanan itu mereka bersyukur. Karena apa? Karena lewat dia sekarang nggak ada yang palak-palak di dalam penjara. Karena apa? Lewat masalah dia, semua orang tidak ada malak-malak lagi di penjara. Mereka cerita malaknya sampai 50 juta, bukan main-main, 25. Sekarang tidak ada. Mereka juga makan enak. Karena apa? Tiap hari orang antar makanan buat bapak ini. Makanannya sampai ribuan, masa dia mau makan sendiri? Ya dia bagi-bagi orang yang di situ. Nah, dari situlah kita mau menjadi sesuatu yang baik, berarti ada akibatnya. Kadang-kadang orang bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati di atas kayu salib? Ada Ayub ini disiksa, bukan disiksa, dicobai oleh iblis ini, sampai dia mengalami penyakit borok itu dari kepala sampai ujung kaki. Bapak Ibu pernah mengalami penyakit borok? Penyakit borok itu saya pernah mengalami satu luka di sini, itu kesiram air panas. Tapi itu saya nggak masuk ke gas sebulan. Tapi tentang Ayub ini dia tidak pernah masalahkan sesuatu. Iya kan? Tidak ada permasalahan untuk dia. Dia mengerti. Sampai yang teman-teman dia, sampai yang istilahnya pemuka-pemuka agama bertemu dengan dia, berunding bagaimana penyelesaian masalahnya. Karena sakitnya seperti ini. Sampai istrinya bilang apa sama dia? Bapak, Ibu tahu istrinya bilang apa Pak Johnson? Nah, dia bilang, kutuk Tuhanmu supaya kau matilah. Dia bilang apa sama istrinya? Kau berkata seperti orang gila. Orang nasihatin baik dibilang kau orang gila. Ini dia sakit ini. Kalau kita lihat bapak yang penginjil ini, dia dianiaya, dilumuri tai, disuruh tanda tangan surat, itu dia tetap tanda tangan. Kenapa dia tanda tangan? Karena memang bukan dia yang bikin. Kan tinggal dia ngomongnya begitu, saya tanda tangan karena mereka suruh saya, tapi saya tidak pernah bikin surat. Iya kan? Kemudian ada yang ke sana ngerayu dia. Udah kamu kembali dan saya menjamin kehidupan kamu. Kadang-kadang orang menghadapi sesuatu itu ada bujukan yang baik. Istri ini orang yang paling dekat sama dia. Dan pasti dia mengasihi dia dengan segenap hatinya. Udah sangkali tunggu dan biar engkau mati, aku sudah rela. Kalau kita lihat orang sakit berat, kita bilang
saya relakan kamu pergi begitu. Jadi orang katakan, oh Tuhan menderita sekali waktu di kayu salib, tapi kenapa dia tidak menolong dirinya sendiri? Dan orang katakan, dia bilang Tuhan, kenapa dia teriak Elohim untuk menyelamatkan dia? Kalau kita orang yang tidak tahu tentang itu, pasti dia bilang, berarti betul dia bukan Tuhan. Tapi ada jawabannya. Ada jawabannya enggak? Tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari kuburan dan menyatakan dirinya kepada itu. Kalau bukan Tuhan, benarkah jawabannya? Jadi memang dia 100% manusia, tapi dia 100% Tuhan. Dia lahir itu sebagai manusia. Kalau orang katakan, karena dari sana memang dia Tuhan. Dia datang menjadi Tuhan di sini dan dia akan kembali ke sana. Tidak ada yang sampai hari ini belum ke surga. Yang tahu surga itu cuma satu orang sekarang. Siapa yang tahu surga? Yesus Mesia. Karena dia dari sana dan dia kembali ke sana. Nah, kenapa kita harus percaya namanya yang kudus? Karena firman di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kalau percaya nama lain-lain itu tidak selamat, kalau menurut saya aja begitu. Makanya kita sebagai orang yang mau untuk mencari tahu kebenaran, kita tetap mencari tahu kebenaran. Kita ibadah hari Sabtu karena ada dasar firman-Nya. Kita manggil nama yang benar karena ada dasar firman-Nya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi Ayub katakan begitu kepada istrinya karena dia tahu bahwa Tuhan yang disembah itu bukan Tuhannya. Dia kenal, dia tahu. Kemudian semua hartanya juga ludes, termasuk anak-anaknya. Habis semua. Kadang-kadang kita sok tahu manusia ini. Jadi sok tahu itu apa? Sepertinya dia lebih tahu tentang Tuhan. Orang baru ngomong ini, dia cerita tentang, oh ini. Saya bilang ngomong itu harus hati-hati. Kalau kita ngomong tentang vaksin, harus kita buktikan secara alkitabiah dan secara pemerintahan tertulis. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan itu apa. Tapi orang yang memang dia sudah mau untuk mencari terikat dengan Tuhan, pasti dia tahu apa yang dibalik yang terjadi saat ini. Murid Tuhan sendiri aja, mereka kadang-kadang tidak tahu. Waktu Tuhan berbicara tentang satu ayat, coba kita baca di dalam Matius 19 ayat. Matius 19 ayat 11, Pak Trisno bacakan untuk kita. Matius 19 ayat 11. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, tidak semua orang yang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Kenapa Tuhan katakan begitu? Ada bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti orang-orang lain. Sekalipun dia pun sekolah tinggi. Sekalipun dia istilahnya bukan apa, tapi namanya dia kedudukannya lebih tinggi. Dia termasuk orang yang ini. Tapi kadang-kadang dia pengetahuan itu terbatas. Manusia itu
segini, tapi dalam hati bukan kita mau mencari. Mengetahui kehendak Tuhan. Jadi kalau ayat yang 12 bilang apa tuh Pak Krisma? Coba terusin Pak. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kerajaan surga itu kalau nggak dikaruniakan tidak bisa mengerti. Sekalipun siapa? Kita tahu kalau kita lihat yang sekarang yang bertobat, ada apa juga kita sesudah itu kita ngomong di sini. Yang kita dahulu ini kita masuk surga kan? Kita sudah menangkan berapa jiwa datang kepada Tuhan. Ini orang tiap hari baptis orang. Bahwa orang yang mau mengerti tentang firman Tuhan. Dan orang yang bertobat itu bukan orang main-main. Kalau kita lihat salah satu yang namanya Injil Leslie, dia itu salah satu guru besar, dan dia memang orang bagian timur sana. Dia seorang guru besar, guru perbandingan bahasa, perbandingan agama. Guru perbandingan agama berarti dia itu sangat mahir. Dia bertobat, dia tinggalkan semua, rumah apa semua dia tinggalkan. Tapi dia tidak pernah menusui anaknya, malahan anaknya di YouTube dijelek-jelekin bapaknya. Tapi pas anaknya mantunya lahir, dia ke sana nengokin. Ini anaknya yang jelek-jelekin bapaknya di YouTube. Tapi dia ke sana dia berbaikin. Dia gendong cucunya, dia bilang, wah ini cocok, ini pasti kamu bisa kayak opanya. Jadi bapaknya bilang, bapaknya, karena apa? Jadi sesuatu yang dikaruniakan kadang-kadang orang tidak bisa memahami. Perkataan Tuhan itu tidak bisa dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Dia katakan, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalau orang dunia, ini orang gila, masa tubuhnya dijadikan makanan? Tapi dia bilang begitu, tubuhku itu benar-benar makanan. Terus dia mati di atas salib itu. Kenapa dia bisa mati? Karena orang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Tidak semua orang kalau nggak dikaruniakan. Jadi kadang-kadang manusia itu punya terbatas, tapi Tuhan itu tidak pernah terbatas. Nah ini tadi yang kita baca ini, ada pribadi-pribadi yang sebenarnya Tuhan membuat seperti itu. Kalau kita lihat ceritanya Yusuf, kita jadi bingung. Dijual, dibuang ke sumur, dijual, terus sampai udah kerja enak, tetap difitnah oleh Nyonya Potifar, masuk penjara lagi. Tapi kalau Tuhan sudah menunjuk, walaupun dilumuri tai, digebukin sampai mati, bangkit, gak mati. Dikeroyok banyak orang, padahal orang itu kalau kita lihat, kalau kayak saya kan saya bilang, ya ini mah disentuh aja udah loyo. Jadi ada yang sudah ditentukan untuk diselamatkan.
bukan untuk dihukum. Yusuf dijadikan menderita begitu. Apakah dia bertemu dengan saudaranya, dia marah? Dia marah enggak? Kalau bapak ibu, saya tanya kepada bapak ibu, kalau bapak ibu seperti itu marah enggak? Marah. Gimana Pak? Namanya manusia. Saya ini dibuang ke sumur, dijual lagi ke suku Kedah, sampai di Mesir. Tapi akhirnya dia jadi seorang wali tertinggi, dia kan seorang yang berkuasa di tanah Mesir. Jadi rencana Tuhan untuk setiap manusia tidak seorang pun yang tahu. Makanya saya bilang, Rikob yang tadi saya bawa pun tidak pernah merencanakan kecelakaan. Nah, saya tanya, yang tadi saya tanya, kenapa bisa terjadi pembunuhan antara Kain dan Habel, ya kan? Kenapa bisa terjadi Yusuf dibuang ke sumur, dijual, sampai difitnah? Kenapa terjadi? Jadi saudara-saudara, kita hadir di tempat ini bukan satu kebetulan, ya kan? Bukan satu kebetulan, karena Al-Naqum dia katakan begini, dikatakan di sini. Kalau tidak ada yang diutus, dia tidak bisa ada di dalam akhirat ini. Dan kalau kita lihat, awal-awal kita juga banyak. Termasuk gereja yang dulu saya di sana, di Tanah Abang. Kita termasuk dulu bergabung. Tapi sampai hari ini kita yang ini aja. Jadi kita jangan berkecil hati, karena Tuhan sudah bilang kayak kawanan kecil. Jangan takut, karena kawanan ini sudah ditentukan Tuhan. Jangan kita takut dengan kita pakai nama Yahweh, terus gereja yang di sana tolak kita. Dalam arti bukan kita harus jauh dari mereka atau benci mereka. Saya pernah kita di situ dulunya, tapi sekarang sudah nggak berjalan lagi. Kita tiap hari Rabu ada doa karyawan, dan saya ditunjuk juga. Pas waktu ditunjuk udah saya bawa istilahnya renungan singkat gitu aja kan. Karena memang saat itu juga biasanya pendeta, tapi pendeta tidak ada, jadi ya udah mereka tunjuk. Saya bilang, oh saya yang ditunjuk, kan di sini kan banyak yang sarjana, banyak yang ini kan. Ada juga yang TU-TU-nya kan sekolah-sekolah teologi juga, ya kan. Ya saat saya ditunjuk ya saya berdoanya seperti itu. Saya berdoanya pakai nama yang kudus, kan kalau gini itu kan belum ada. Fanatikan gereja liturgis kan, jadi harus istilahnya tata ibadahnya juga tersusun, nggak boleh asal-asalan. Tapi sesudah itu banyak yang tanya dan banyak yang nggak mengerti, ya kan? Tapi disitulah mereka tahu bahwa ada yang sudah tahu bahwa pernah kan saya ikut
seminar nama sesembahan. Terus kalau situ sudah mengerti, kenapa itu? Ya karena memang saya bertema di sini. Dan disitulah karena kadang-kadang sesuatu impitan, makanya kita bisa hidup bebas. Tapi tentang kebenaran itu kita harus nyatakan. Jadi banyak contoh yang kita harus lihat dari apa yang sudah menjadi terdahulu. Daud itu dipilih seorang gembala itu, tapi akhirnya menjadi raja. Waktu semua datang kepada bapaknya dan panggil saudara-saudaranya, dan dia belum sendiri yang belum datang. Bawa ini ke sini, dia bukan yang ini. Bapaknya dia bilang, anak saya sudah ada semua nih, cuma satu aja yang belum datang karena dia itu gembala. Ini pasukan-pasukan semua di pasukan si Saul. Dia kan kakak dia itu kan banyak pasukan si Saul. Kemudian dia muncul, semua katakan ini dia, dan dia diurapi. Siapa yang tahu bahwa seorang gembala akan menjadi seorang raja. Tapi di dalam kehidupan Daud gak selamanya baik. Walaupun saat itu dia sudah menjadi raja. Dia mengambil istri orang. Kalau sudah menjadi penguasa tuh kadang-kadang seenak-enak aja. Dia mengambil istri Uriah menjadi istri. Tapi dia menyadari apa yang dia perbuat itu adalah tidak baik. Kalau kita baca di Mazmur 139 ayat 7, Pak Aposal Sinaga bacakan untuk kita. Mazmur 100. Ayat 7. Ayat 7. Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Terus, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat perjalanan di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, pada kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Jadi itu kata Daud. Dia bilang dia dimanapun Tuhan tahu. Kadang-kadang kita berbuat dulu baru berpikir. Iya kan? Berbuat dulu baru berpikir. Tapi lebih baiknya kita berpikir dulu baru berbuat. Kalau kita berpikir dulu kan pasti kita pikir, wah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ini menyakiti hati orang ini tidak. Tapi jangan berpikir lebih banyak. Kalau berpikir udah main lebih banyak berarti mulai, wah saya sampaikan firman ini orang ini marah nggak? Saya pernah kan
Dan saya pernah bersaksi di itu kan, berdoa buat seseorang karena dia itu mengalami sakit yang istilahnya tidak wajar. Ya kan, saya sudah pernah bersaksi di sini kan. Nah, disitulah terjadi banyak yang tidak apa. Dan saat itu juga saya pikir tidak direkam. Ternyata direkam. Jadi pas keluarin di FB-nya, untung saya nggak sebut nama orang itu. Jadi itulah rencana Tuhan. Dan pada itulah orang banyak yang tidak mau, atau ya orang yang masuk dalam grup kita, mereka tahu. Sampai mereka telepon sampai malam-malam, orang disuruh hapus itu. Nah, kenapa mereka suruh hapus? Karena dia itu adalah seorang punya gereja. Tapi dia sudah punya gereja. Dan bagaimana kita bilang penyertaan Tuhan saat kita doakan dan dia mengalami seperti ini kan? Saya sama istri, karena ya sesuai yang pernah dikasih tahu hukum, kita layani orang, kita harus tahu orang itu masalahnya apa. Kalau kita layani yang homo, jangan kita sendiri, bahaya. Kalau kita layani lesbi, jangan cewek doang, bahaya. Jadi pelayanan kita harus tahu atau berhikmat untuk kita. Jadi saat kita melayani ini, kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat. Saat itu saya pikir sudah saya sendiri. Karena yang pengalaman ya bukan diri, tapi untuk saya ya saya sendiri, biasa gini-gini dan. Nah, tapi saat itu istri juga kayaknya belum siap, tapi saat itu saya ajak. Kita berdoa, saya bilang udah ini. Kita tahu dia mengalami hal seperti itu. Nah, dan itu saya tahu kesaksian, ternyata ada yang tidak senang. Dan disitulah bahwa saat kita melakukan sesuatu yang dari Tuhan, pasti ada yang tidak senang. Dan pernah ketemu dengan orang-orang itu, mereka bersaksi juga. Mereka cerita, saya ketemu sama saudara saya ini, saya berdoa karena dia sudah stroke, sembuh gitu kan. Ya orang cerita, bersaksi gitu kan. Saya sampai rumah, saya bilang istri saya itu tidak pernah bersaksi bahwa saya berdoa orang sembuh. Yang sembuhkan itu Tuhan, bukan saya. Jadi kadang-kadang karena lebih berkuasa daripada Tuhan, menyatakan sesuatu itu ya seperti ini ya, dia anggap dia yang hebat. Jadi di dalam hidup kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang tadi kita baca, Tuhan itu, kita dimanapun Tuhan ada. Sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan itu tetap melihat kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengejar kita. Tapi jika kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan menerima kita. Jadi seperti itu kadang-kadang orang berpikir, saya ini sudah banyak berbuat dosa, saya harus tidak usah gereja lah. Nah, itu salah satu pikiran yang istilahnya membuat orang bisa kandas iman. Karena firman Tuhan juga begitu. Ada yang memang kandas iman. Karena apa? Karena apa? Karena terlalu banyak berpendapat bahwa dosa saya seperti ini, pasti Tuhan tidak bisa mengampuni. Jangan terlalu banyak berpendapat. Boleh berpendapat
pendapat tapi sesuai firman Tuhan, dan pendapat itu yang sesuai standarnya Tuhan. Oh, saya kan sudah berbuat seperti ini, jadi saya tidak perlu datang ke Tuhan lagi. Saat datang pasti Tuhan menerima, karena Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan itu baik adanya. Jadi Tuhan sangat mengasihi yang orang yang hati nuraninya. Hati nurani murni itu bukan orang tidak berdosa. Daud itu bukan salah satu orang yang kita tadi saya bilang. Daud itu kalau kita berpikir secara ini orang kurang ajar pangan. Dia sampai menyuruh si siapa? Si Uria itu untuk menjadi pasukan yang paling depan biar dia cepat mati, supaya istrinya diambil. Tapi saat dia kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima dia. Dia menyadari bahwa apa yang dia buat itu adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Dari situ juga kalau Iya. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan itu tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi Dia turut bekerja. Entah kamu buat dosa, pasti Dia ada. Entah kamu buat baik, pasti Dia ada. Yang terakhir kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Ibu Lasma bacakan untuk kita ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam